Shalom saudaraku, pesan kebenaran pada video kali ini adalah apa makna baptisan bagi gereja? Saudara, dalam video ini saya akan sampaikan secara singkat makna baptisan bagi gereja. Saudara, baptisan salah satu sakramen yang diakui dan dilaksanakan oleh gereja sampai saat ini. Baptisan dilaksanakan karena perintah langsung dari Yesus kepada murid-muridnya. Kita bisa baca dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara, baptisan memiliki makna tersendiri bagi gereja Tuhan, baik secara kolektif maupun secara pribadi. Ini disebabkan baptisan merupakan deklarasi iman kepada dunia dan juga kepada iblis bahwa kita adalah milik dari Kristus. Saudara, baptisan menunjuk kepada tanda milik yang dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah sesungguhnya makna baptisan bagi gereja secara kolektif dan bagi pribadi orang Kristen? Berikut beberapa makna baptisan yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama, menjadi lambang kematian dan kebangkitan Yesus. Makna baptisan di sini menunjuk kepada suatu pengakuan atau proklamasi bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit untuk memberi kita keselamatan. Ketika kita dibaptis di dalam air, itu merupakan lambang dari kematian dan penguburan Yesus. Ketika kita keluar dari air, hal itu melambangkan bahwa kita bangkit bersama Yesus dalam suatu kehidupan yang baru. Dan ini menjadi suatu kesaksian bahwa kita adalah milik sepenuhnya dari Yesus Kristus. Yang kedua, menjadi bukti ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Pada prinsipnya, baptisan tidak menyelamatkan kita. Tidak, saudara, ini harus Anda imani. Baptisan menjadi bukti bahwa kita telah menjadi milik Yesus Kristus. Saudara, sebagai milik dari Yesus Kristus, maka kita harus taat kepada apa yang telah dikatakan oleh Yesus bagi kita. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Kita hidup bukan lagi mengikuti keinginan kita, tetapi kehendak Allah lah yang harus kita ikuti. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami berbagai pergumulan hidup. Untuk menang terhadap pergumulan hidup, kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Yesus dan berharap serta bersandar hanya kepada Dia. Kita minta supaya Roh Kudus membimbing dan menguatkan kita dalam segenap aspek kehidupan kita. Dalam penyerahan ini memiliki arti bahwa secara total hidup kita bergantung kepada Kristus. Disinilah makna baptisan itu menjadi penting bagi kita. Yang ketiga, menjadi bukti bahwa kita adalah saksi Kristus. Makna baptisan ialah kita ini adalah saksi Kristus di bumi ini. Kita menjadi mitra kerja Yesus dalam proyek keselamatan bagi manusia yang berdosa. Saudara, inilah tanggung jawab kita sebagai milik Yesus Kristus. Kita harus menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita setelah kita dibaptis. Kita bisa baca dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara, ada perubahan hidup yang terjadi, sehingga hal itu menjadi contoh atau teladan yang positif bagi sesama. Rasul Paulus katakan bahwa, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita bisa baca dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dengan demikian, baptisan memiliki makna yang sangat penting bagi gereja pada umumnya, dan secara khusus bagi setiap pribadi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara, biarlah hidup kita menjadi garam dan terang dunia bagi semua orang. Sebab itulah perintah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, demikian pesan kebenaran pada video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.